Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Lamongan. Saat ini saya bersama dengan Pak Tarmuji selaku guru keuangan di SMK Negeri 1 Lamongan. Selamat pagi Pak Tarmuji. Selamat pagi. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Saya minta waktunya sebentar ya Pak Tarmuji untuk melakukan pra-observasi. Siap. Ya. Jadi di sini sebelum saya melakukan supervisi besok, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang akan Bapak lakukan atau observasi pembelajaran minggu depan. Nah, sebelumnya tujuan supervisi ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Pak Tarmuji selama ini. Nah, sebelum itu kita melakukan pra-observasi agar Pak Tarmuji bisa mempersiapkan lebih baik tentang pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Seperti itu, nggih. Nah, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan yaitu tentang tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bapak ingin capai di pembelajaran selanjutnya? Tujuannya adalah satu, siswa mampu menginput data transaksi keuangan Ya. pada akuntansi perusahaan jasa. Oke, perusahaan selama jasa. 1 periode. Ya. Kemudian yang kedua, mampu membedakan serta menginput data pemasok dan pelanggan. Oh, gitu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran gitu ya Pak. Baik. Untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai ini kira-kira apa? Karena ada dua sistem di dalam pembelajaran itu, nanti ada satu sebelum kita ke lab untuk praktekum, kita adakan pembelajaran dulu di kelas untuk pemahaman pengetahuan. Selanjutnya adalah dilanjutkan praktikum di lab untuk keterampilan dan kognitifnya. Oh iya. Berarti ada dua area pengembangan ya Pak Tarmuji, pengetahuan dan keterampilan begitu ya. Baik, untuk rancangan pembelajaran besok, kira-kira apa nih yang bisa Bapak gunakan? Misalnya metode apa, modelnya bagaimana, seperti itu. Untuk metode kita pakai ada ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi, juga praktek. Kemudian modelnya pakai PBL seperti biasa. Problem based learning ya. Jadi modelnya pakai PBL, kemudian metodenya pakai ceramah, tanya jawab dan praktek begitu nggih. Kemudian untuk media pembelajaran, nah yang Bapak pakai nanti apa? Media pembelajaran, karena di situ ada beberapa bukti transaksi yang saya jadikan satu, itu berbentuk LKPD. Kemudian di situ juga ada kita pakai layar LCD proyektor. Kemudian setiap siswa harus pegang satu komputer. Oke. Karena sifatnya ini praktikum, jadi harus ada komputer gitu ya, LCD dan LKPD. Baik, kira-kira untuk pelaksanaannya ini kapan? Pelaksanaannya insya Allah minggu depan, hari Rabu tanggal 28 Agustus. Tepatnya itu di kelas 11 LPS 1 jam ke-8, 9, 10 sampai 11, 4 jam terakhir. 4 jam. Ya, baik, jadi pelaksanaannya hari Rabu minggu depan di kelas 11 LPS 1 di jam ke-8 sampai 11 begitu nih Pak. Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini? Alhamdulillah dengan hasil percakapan di pagi ini, satu, saya lebih bisa menyiapkan strategi dan rancangan pembelajaran yang akan datang, sehingga betul-betul saya siap untuk
melaksanakan tugas pembelajaran dengan siswa-siswi kami, dan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Iya, mudah-mudahan dapat tercapai ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Tarmuji. Semoga supervisi besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sesuai dengan rancangan Pak Tarmuji. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, selamat siang anak-anak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita melanjutkan materi yang hari Rabu kemarin saya sampaikan. Ada beberapa review yang perlu tak ulang kembali terkait satu, memasukkan input data account itu daftarnya memang sampai di aset, liability, dan equity. Kemudian yang di bawah itu expense, terus apa lagi? Income, terus revenue, itu tidak muncul di dalam daftar trial balance sheet atau neraca saldo. Itu nanti akan dimasukkan melalui transaksi selama satu periode. Kemudian pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas dan latihan tentang memasukkan data customer. Apa customer? Pelanggan, orang yang selalu membeli setiap saat, itu namanya customer. Kalau supplier, pemasok. Pemasok itu berarti yang memasok barang. Kalau sampai tahu di toko-toko kemudian ada mobil-mobil box bawa barang, itu namanya pemasok. Supplier atau customer itu nanti hubungannya dengan, kalau pemasok hubungannya dengan utang, kalau customer hubungannya dengan piutang. Jadi pelanggan yang beli ada dua, beli dengan cash dan beli dengan kredit. Kalau beli dengan cash berarti masuknya di kas masuk, tapi kalau beli dengan kredit berarti piutang. Sama dengan supplier yang memasukkan barang itu ada dua, ada yang cash dan ada yang kredit. Yang cash berarti kasnya keluar untuk membayar, yang kredit berarti namanya utang. Yes. Ada yang ditanyakan? Kita lihat, buka mayopnya, ada open credit export. Kalau sampean kemarin sudah punya file, maka ini kita open. Di mana kemarin ada yang di dokumen, ada yang di data D. Silakan dipanggil filenya masing-masing. Kalau saya ada di sini, diklik kemudian open. Perhatikan, kalau sudah open kemudian oke, no, maka muncul jendela mayop. Ya, di my dokumen kemarin ya. Dokumen mana? Sampai kemarin ngisi di mana? Di D. Tadi dimulai lagi pada RI 02, langkahnya 1 new. Ya, setelah new kemudian itemnya RI 02, di tab name-nya sheet
43. Tap lagi. Dicentang. 1, 2. Sini PPN. Kok PPN apa? Cash di bank. Cash in bank. Yang sini? Lanjut. Itu coba dan ya. Ayo ketik itu. Oke. Yang ini aja. Yang 600 ya. Yang lurusnya. Yang lurusnya RI. Ini. Mas, saya belum apa-apa. Gorong. Ini mau gorong belas. Ini sini. Coba ya, RI 1 ya. RI 1 jret. Langsung sellingnya. Ini jumlahnya 975. Bener ya? Ini unit. Tekan unit. Demikianlah tadi langkah-langkah yang harus dilakukan. Satu, untuk memasukkan supplier, customer, dan apa tadi? Persediaan atau daftar list item. Ada yang tanyakan? Sudah jelas? Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pekan yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Lamongan. Kali ini saya ditemani dengan Pak Tarmuji selaku guru produktif perbankan syariah. Selamat pagi Pak Tarmuji. Selamat pagi. Ya, kita melakukan rangkaian dari supervisi akademik. Jadi kemarin sudah pra observasi, kemudian observasi kelas, dan saat ini adalah pasca observasi. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan hasil observasi kelas kemarin, begitu nggih Pak? Baik, kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Tarmuji setelah melakukan kegiatan observasi kelas minggu kemarin? Iya, terima kasih. Perasaan saya alhamdulillah sangat senang sekali, mengingat sebelum observasi kemarin ada pra, sehingga ada persiapan yang lebih baik lagi, sehingga pada saat pelaksanaan kayaknya lebih siap. Oke, jadi lebih siap ya Pak, karena sebelumnya ada pra observasi. Bisa diceritakan kembali sedikit nih Pak tentang area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tentang observasi kelas kemarin, serta langkah dan tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan. Untuk area pengembangan itu ada dua. Ini adalah pengetahuan dan keterampilan. Kemudian langkah-langkah yang saya laksanakan kemarin pada saat pembelajaran, yang pertama adalah interview, mereview kembali materi yang minggu yang lalu untuk diingat. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, topik dan materi. Selanjutnya adalah membimbing anak-anak untuk melaksanakan praktek, karena ini ada hubungannya dengan langsung setelah penyampaian materi langsung praktek. Oke. Kemudian sejauh mana nih Pak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil sesuai dengan rencana kemarin? Kalau di prosentase ya antara 80 sampai 85% lah keberhasilan. Jadi masih ada beberapa anak yang masih kurang di dalam memahami baik itu pengetahuan maupun prakteknya. Keterampilannya, oke. Menurut Bapak, kira-kira kendala yang Bapak temui saat proses pembelajaran kemarin ini apa nih?
Kendalanya secara garis besar ada dua insya Allah. Ya. Yang pertama itu faktor sarana. Jadi Oke. karena ini hubungannya dengan sarana, komputer, kemudian juga internet juga. Ya. Maka kendala yang pertama itu di sarana. Ada beberapa komputer yang trouble, kemudian jaringan internetnya tidak Kurang. nyambung, sehingga menghambat anak-anak dalam praktek. Sehingga setelah menghambat anak-anak dalam praktek, akhirnya anak-anak tidak bisa belajar maksimal. Jadi temannya sudah sampai mana dia baru melaksanakan. Ya, jadi, kemudian yang kedua itu ya. Kendalanya ya namanya siswanya banyak, juga tidak semua siswa bisa mengikuti dan mengikuti serta mendalami materi yang disampaikan. Masih ada beberapa yang kurang memahami secara penuh. Ya. Jadi ada dua kendala, yang pertama adalah faktor sarana dan yang kedua belum sepenuhnya seluruhnya si anak-anak ini bisa memahami tentang materi yang disampaikan, begitu ya. Kemudian untuk mengantisipasi kendala tersebut, apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama di bidang sarana, untuk selanjutnya adalah ya kita koordinasi dengan pihak sekolah untuk memenuhi dan mengkondisikan sarana tersebut. Kemudian yang kedua terkait pemahaman siswa yang kurang begitu mengikuti maksimal, maka ada dua rangka yang saya ambil. Yang pertama bisa tutor sebaya, teman yang sudah memahami, temannya yang sudah paham terhadap materi dan pengetahuan, kita minta untuk mendampingi temannya yang belum bisa, atau dari saya sendiri akan melaksanakan pendampingan individu. Melakukan pendampingan individu. Baik, kira-kira rencana ke depan nih setelah adanya observasi kelas ini, hal-hal yang bisa Bapak lakukan ke depannya ini apa untuk proses pembelajaran anak-anak? Untuk proses pembelajaran agar hasilnya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, yang pertama adalah ya paling tidak kita persiapkan lebih matang, lebih lengkap, baik itu materi, metodenya, maupun teknik dan model pembelajarannya harus kita rubah lagi sehingga anak-anak tidak jenuh dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi anak-anak lebih antusias gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan nih bisa direalisasikan rencana Bapak ini? Ya, ini kan sudah hampir mau UTS, penilaian tengah semester, sehingga ya paling tidak semester depan lah kita mulai itu. Baik, semoga semester depan Bapak benar-benar bisa merealisasikan rencana Pak Tarmuji tadi, dan mudah-mudahan bisa tercipta suatu proses pembelajaran yang lebih baik. Gitu Pak ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena sudah membersamai saya selama proses supervisi akademik, yaitu mulai dari pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan terakhir yaitu pasca observasi. Demikian kegiatan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.